Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 19 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Kepada calon mempelai yang kanonik, biasanya saya bertanya begini, kalian mau nikah atau mau kawin? Dan 90% dari mereka menjawab, kami pingin nikah lah Romo. Lalu kembali saya bertanya, memang gak mau kawin? Lalu mereka mulai malu-malu dan menjawab, ya pengen juga Romo. Lalu yang paling penting ini, saya kembali bertanya kepada mereka, memang apa sih bedanya antara nikah dan kawin? Mulailah mereka panik dan tidak siap dengan pertanyaan ini. Namun ada yang mengatakan begini, saudara-saudari, nikah itu upacara resmi untuk mengikat hubungan suami istri, sedang kawin artinya adalah hubungan suami istri. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Katolik, ikatan cinta kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut sakramen perkawinan. Dan dalam firman hari ini, kerajaan Allah pun diumpamakan seperti perjamuan kawin. Rasanya makna perkawinan yang menerjemahkan kata Latin matrimonium, dalam kata Inggris disebut holy matrimony, mengalami pergeseran makna dalam bahasa Indonesia. Saya pribadi lebih suka menggunakan istilah perkawinan ketimbang pernikahan yang secara etimologis justru maknanya sangat-sangat bias. Kita kembali ke firman Tuhan.
Perumpamaan yang Yesus sampaikan hari ini dapat kita maknai dalam koridor Ekaristi. Kita tahu bahwa Ekaristi yang kita rayakan ini merupakan pencicipan dari perjamuan abadi kelak. Dan Ekaristi merupakan suatu undangan untuk kita semua untuk mengalami Tuhan, mengalami dirinya yang seutuh-utuhnya. Namun ada aja alasan atau dalih yang kita buat untuk tidak memenuhi undangan Tuhan. Dengan berbagai macam rasionalisasi, kita berupaya mencari pembenaran atas absennya diri kita untuk memenuhi undangan Tuhan. Padahal, saudara-saudari, Tuhan itu selalu mengundang dan sudah menyiapkan segalanya. Berkat, rahmat, kasih, semuanya telah disiapkan. Namun mengapa kita enggan untuk memenuhi undangan Tuhan ini? Jangan-jangan karena kita hanya mencari Tuhan di waktu luang kita, dan kita tidak pernah mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah undangan untuk mengalami Tuhan. Mari dengan hati terbuka dan penuh syukur, kita penuhi undangan Tuhan dengan datang kepadanya, merayakan Ekaristi, setia merenungkan firman dan menunaikannya dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.